Puji nama Tuhan, saat ini kembali lagi bersama Yesus Kuatku kita akan merenungkan firman Tuhan. Kembali lagi kita akan diajar oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami kembali lagi Tuhan menikmati Engkau saat ini lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mau siapkan hati yang terbaik untuk kami dibentuk kembali, untuk kami ditaburi oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berkuasa kami dengar dan bekerja di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak hanya cantik. Kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 dan 3 kita akan baca. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan melihat salah satu tokoh wanita yang bernama Abigail. Dan kita lihat di sini yang tadi kita sudah baca, Abigail adalah seorang istri dari Nabal, dan Nabal ini adalah tercatat di Alkitab ini. Nabal adalah seorang yang sangat kaya, tetapi Nabal pun seorang suami yang sangat kasar dan dikatakan jahat kelakuannya. Dan firman Tuhan pun mencatat bahwa Abigail adalah seorang istri yang tidak hanya cantik, tetapi dia juga bijak, seorang wanita yang bijak. Haleluya. Kita akan melihat di sini salah satu tindakan Abigail yang mewakili karakteristik orang yang bijak, atau kalau di dalam pasal 25 ini, kisah ini seorang wanita atau seorang istri yang bijak. Kita akan melihat di sini bahwa Abigail adalah seorang wanita yang mengarahkan seseorang kepada Tuhan. Kita melihat kisah di dalam pasal 25 ini, bagaimana pada saat itu Abigail diberitahukan bahwa Daud mengirimkan orang untuk memberi salam kepada Nabal. Tetapi respon Nabal malah berlaku kasar dan bahkan dia memaki-maki orang-orang utusan daripada Daud. Dan kita lihat di sini bahwa kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam pasal 25, di mana mereka pun orang-orang Nabal ini mengakui bahwa orang-orang pasukan daripada Daud itu sangat baik kepada mereka. Bahkan pasukan Daud ini, orang-orang Daud ini bukan hanya berlaku baik, tetapi mereka merasa bahwa orang-orang Daud ini seperti pagar bagi mereka. Sewaktu mereka mengembalakan domba-domba di dekat orang-orang daripada Daud saat itu. Nah, tetapi kita lihat karena hal itu di mana Nabal berlaku kasar, maka Daud sangat marah sekali. Sehingga Daud memutuskan dia akan datang untuk menghabisi, untuk membunuh Nabal, bahkan seluruh seisi rumah Nabal. Maka dari itu, saat didengar oleh Abigail apa yang akan dilakukan oleh Daud, Abigail langsung datang kepada Daud. Dia memohon kepada Daud, dan juga Abigail ini mengingatkan Daud akan apa yang dia lakukan itu. Kita melihat di sini bagaimana Abigail mengarahkan Daud kepada Tuhan. Di dalam ayat 26 kita lihat
1 Samuel pasal 25 ayat 26. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Kita lihat di sini bagaimana Abigail menyebut nama Tuhan. Abigail mengingatkan Daud akan Tuhan yang adil, akan Tuhan yang benar. Ya, sehingga kita lihat Abigail pun mengingatkan Daud untuk tidak berdosa. Di dalam ayatnya yang ke-30, kita lihat kembali kisah ini di dalam ayat 30. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Puji nama Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana Abigail mengingatkan Daud ya untuk tidak berdosa. Abigail mengingatkan Daud untuk Daud tidak berbuat jahat. Ya, Abigail mengingatkan Daud untuk tidak mencari keadilan dengan caranya sendiri. Dan di sini kita lihat yang terakhir, Abigail mengarahkan Daud untuk melihat Tuhan. Di dalam ayat 32, kembali kita lihat Alkitab kita di dalam ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Puji nama Tuhan. Kita lihat di sini Daud tersadar, ya, Daud tersadar akan apa yang sedang atau akan dia lakukan, bahwa hal itu adalah hal yang jahat, ya. Daud sadar akan hal itu dan semuanya itu ya karena seorang wanita yang bernama Abigail, ya. Abigail mengarahkan Daud untuk melihat Tuhan. Ya, di dalam keadaan yang geram, yang marah, tetapi kita lihat seorang wanita yang bijak, yaitu Abigail. Ya, dia datang kepada Daud untuk menyadarkan Daud. Ya, Abigail adalah seorang yang mengarahkan seseorang kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita tadi sudah melihat bagaimana Abigail adalah salah satu contoh, ya, salah satu contoh potret wanita bijak, ya, yang kita juga harus miliki. Menjadi wanita yang tidak hanya cantik. Kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, biarlah kita menjadi wanita yang tidak hanya cantik secara fisik, secara paras, secara luar saja, tetapi biarlah kita pun memiliki kecantikan yang ada di dalam, ya, secara batinia kita. Yaitu menjadi wanita bijak yang mengarahkan seseorang kepada Tuhan. Ya, menjadi wanita yang mendorong atau membawa orang-orang di sekitar mereka, entah itu teman mereka, kerabat mereka, ya, untuk melihat Tuhan. Ya, sebagai wanita sebagai istri, ya, menjadi wanita bijak untuk mendorong dan membawa keluarganya, bahkan suaminya kepada Tuhan, melihat Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami saat ini Tuhan. Mengajarkan kami sebagai seorang wanita-wanita untuk menjadi wanita-wanita yang tidak hanya cantik,
secara luar Tuhan, tetapi memiliki kecantikan secara batinia yang ada di dalam, nampak memiliki karakter Allah. Ya, seperti Abigail yang kami dengar Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami memiliki hati yang bijaksana, menjadi saksi-Mu, menjadi orang-orang yang membawa orang-orang di sekitar kami untuk melihat Tuhan, mendorong mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami menjadi orang-orang yang bijak, pakai kami semua Tuhan, untuk kami melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati umat-Mu di sepanjang hari ini, kekuatan, kesehatan menjadi bagian kami, dan kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan di setiap langkah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.